Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, ya Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat yang ada di sini, yang bertata di atas pujian kami, yang bertata di atas pujian kami, yang ada di dalam hidup kami. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, nama-Mu dibesarkan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan. Oh Yesus dimuliakan, oh Yesus diagungkan, oh Yesus dimuliakan. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, Kau diagungkan, Kau dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Kau yang ditinggikan, haleluya, hanya Kau yang dimuliakan Tuhan, haleluya, hanya Kau yang diagungkan, haleluya. Dengan hati kami, dengan bibir kami, dengan kekuatan kami Tuhan, hanya Kau yang diagungkan, hanya Kau yang dimuliakan Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah Kau Tuhan. Amin. Segala bangsa sujud kepadamu, sujud, sujud di hadapan-Mu. Layak kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya Tuhan, Kau layak disembah. Yes, God. Dari seantero hidup kami Kau layak disembah. Dari segala sisi sudut hidup kami, biarlah boleh nampak penyembahan kepadamu Tuhan. Baik dari perkataan, perbuatan dan sikap kami. Oh, Engkau disembah Tuhan. Engkau diakui, dinyatakan hebat. Terima kasih. Sebagai murid-murid-Mu ajarilah kami Tuhan. Untuk kami boleh bersikap, untuk kami boleh hidup
hidup dengan benar sebagai murid-Mu. Ajarilah kami. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami merindukan perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang akan menanamkan, mengubahkan, dan di dalam hati kami, mengubahkan dari dalam. Terima kasih, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Anugerah yang besar kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Kadang-kadang bersekutu sama Tuhan ada yang menganggap biasa-biasa, tetapi sesungguhnya ini kesukaan Tuhan dan kita patut bersyukur. Kita buka di dalam Yohanes pasal 21 sampai dengan ayat 15 sampai dengan ayat ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara yang genap. Silakan, sudah dapat? Yohanes 21. Ini ayat yang sudah cukup sering dibaca, ya. Mungkin ditujukan katanya pada pendeta-pendeta, ya enggak, ya. Coba kita lihatlah dulu, ya. Yohanes 21, 15 sampai dengan 19, kita akan bergantian, saya yang ganjil, saudara yang genap. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam hal ini dikatakannya, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yang berbahagialah yang mereka mendengar, membaca, mendengar, dan mengamalkannya, melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Baik. Saudara yang kekasih, ini bagian dari nats ini bisa dijabarkan untuk siapa dan dalam penerapan yang cukup banyak. Tapi satu hal di sini, karena kita sedang hangat dengan pemuritan saudaraku ya. Mengapa ini dilakukan? Apa tujuannya? Yesus sampai ngomong 3 kali. Tapi coba kita ikuti dulu dengan konteks pembacaannya. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus bilang sama Petrus, hai Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tahu jawab Petrus yang pertama? Gayanya begini, Tuhan, engkau tahu dari semua ini, aku lebih mengasihimu. Karena pertanyaan pertama Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua murid yang lain? Dan dia bilang apa? Bangga gak kira-kira? Perkataannya bangga gak waktu dia jawab pertama nih? Disangkanya Tuhan nih mengatakan ini untuk menyatakan bahwa dia ini yang paling hebat gitu kan. Karena ada kata yang tadi, jawabannya juga gaya. Macam ini, banyak pembatuan kayak begini kan. Gak tahu kau Tuhan. Ya tentulah aku mengasihimu. Sambil bangga dia gini kan.
Dia harapan yang kedua pasti, saya pikir ke dalam konteksnya begini, wah mantap kau, memang ternyata kau benar-benar muridku yang paling mengasihi. Kan maunya begitu kan? Ya, tapi kan enggak. Kalau banyak manusia kan pengennya begitu. Ya, disambut kebanggaannya dengan konfirmasi mengatakan bahwa kamu hebat. Nah, saudara, dan sayangnya dalam melayani Tuhan ingin juga konfirmasi, ya, untuk konfirmasi diakui bahwa ternyata hebat. Jadi harus diangkat, disanjung kayak puas gitu. Ini Petrus pertama kali kayak gitu. Ya. Tapi Yesus mau ngasih tahu, aku nggak pingin seperti itu. Aku nggak pingin seperti itu. Melayani dan diberi pengakuan. Benar. Ilmu manajemen mengatakan dan ilmu kepemimpinan, kalau engkau mau membuat anggota pengikutmu termotivasi, engkau harus beri apa? Penghargaan, pengakuan dan pujian. Ya enggak? Nah itu memang itu. Gak usah ditanya benar apa enggak. Karena saya pengajar itu. Iya. Tetapi ini agak lain. Agak lain ini. Pada Petrus mengharapkan respon seperti itu. Ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan sekarang dia pengen respon itu. Diakui. Karena kalau enggak ada ininya, agak lemes, mutung. Ya, agak nggak tahu deh, aku udah capek, nggak tahu aku udah begini, nggak ada lagi pengakuannya lagi. Ini Petrus ngarepin gitu. Tapi yang dia kaget, kedua pertanyaannya gimana? Pertanyaan yang kedua, sama juga kan? Apakah engkau mengasihi aku? Dia ngarepin respon kedua secara umum dari Tuhan Yesus. Mantap kau Petrus, kulihat memang demikian, maunya begitu kan? Banyak di dalam hati kecil, orang-orang yang melayani Tuhan menginginkan itu. Petrus juga sama, dia juga manusia, tapi dia lagi proses pemuritan. Ini bedanya, Petrus manusia tapi sedang proses dimuridkan. Nah kalau orang yang secara umum inginnya mendengar jawaban kedua, mantap kau Petrus, sudah memang kulihat, ternyata benar. Gitu. Tapi Yesus bertanya kedua, bilang apa? Yes, Petrus, apa engkau mengasihi aku? Dia mulai mikir, ini Tuhan ragu nggak? Kan jadi gitu kan? Ya, ini ragu nggak kalau aku mengasihi? Padahal Tuhan bukan maksud itu, ya. Ini Tuhan ragu nggak? Kira-kira jawabannya sama nggak sama yang pertama responnya? Walaupun kata-katanya sama, benar Tuhan. Tapi sudah lain nadanya kan? Iya nggak? Ya jujur aja, karena sebelumnya kan agak semangat gitu. Pas kedua, dia nggak expect jawabannya seperti itu, malah ditanya lagi, apa kau mengasihi aku? Dia mulai mikir, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Tuhan. Nah sudah agak manusia biasa ini. Ya. Tadinya hamba Tuhan yang antusias, ya, yang emosional, yang yang begitu berambisi. Tapi yang kedua, dia jadi manusia biasa. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Jawabannya datar, sama aja. Apa jawabannya? Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu juga, bukan dibilang, itu pun masih dia bilang, mantap kau, ikutlah aku gitu. Pingin dia bilang, dia dengar jawaban gue. Ternyata itu juga. Saudara, banyak orang dalam perjalanannya mengikut Tuhan menginginkan respon yang dia ingin harapkan responnya. Bukan mengirimkan respon maunya engkau Tuhan. Kan gitu ya? Ya kan? Ingin respon ya
Yang diterima adalah yang dia inginkan, dia mimpi-mimpikan, dia harapkan. Tetapi Petrus sudah meleset. Kalau mau bicara sama Tuhan, Petrus pun mau bicara, harapannya meleset. Ternyata pertanyaannya tetap sama. Apa engkau mengasihi aku? Kau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Kedua. Setelah itu harapannya sebagai manusia biasa. Benar kalau ternyata gitu upahmu besar di surga. Ingin gitu kan? Ya kan? Ingin ada perkataan dari hamba Tuhan bilang kan, upahmu besar, sungguh-sungguh kali kau. Upahmu besar di surga. Tadi ngarepin pengakuan bahwa dia hebat. Yang pertama. Yang kedua, dia hanya ngarepin upahmu besar di surga. Nah itu kita manusia kayak begitu. Ya. Berarti ini mau diberkati nih. Ya kan? Udah 2 kali nanya. Udah gitu lari. Pas ketiga pertanyaannya kayak apa? Pertanyaannya kayak apa? Ayat 17 ya pertanyaan. Sama juga. Ya kan? Simon anak Yohanes. Apa engkau mengasihi aku? Nah di sini katakan, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ini ekspektasinya sudah lain, udah lemas. Jawabannya kira-kira. Jawabannya udah gayanya juga sudah lain. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Nah mulai kayak gini kan, mungkin kayak ini biasa nih hamba Tuhan mulai merasa rendah gitu kan. Kau tahu Tuhan segala sesuatu. Aku lahir telanjang, mati akan telanjang. Aku keluar macam begitu juga kan. Aku tidak bawa apa-apa, pergi juga tak bawa apa-apa. Tuhan tahu, nggak usah masukkan di peti aku, emas, perak dan sebagainya. Aku udah langsung kayak murni kali kayak begini. Nah sama juga kayak begitu. Engkau tahu Tuhan segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Kalau ini mungkin keluar juga air matanya kan. Ya toh? Biasa kan gitu kan. Ketika sudah ditanya ketiga kali, tentu sudah lain. Berarti yang di pikiran Tuhan beda kali lah sama yang di hatiku. Nangis dia. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi. Engkau tahu segala sesuatu. Dia mulai mengakui. Dia ini gak ada apa-apanya. Engkau tahulah segala sesuatu. Sebenarnya engkau gak perlu tanya. Kan sebenarnya gitu kan. Kalau dia mengetahui. Kalau Petrus mengakui bahwa Tuhan tahu segala sesuatu, dia perlu jawab enggak? Kan enggak perlu kan? Karena Tuhan sudah tahu segala sesuatu kan? Mestinya kan? Tetapi disitulah pengakuannya bahwa yang Tuhan inginkan bukanlah seperti yang aku inginkan. Bahwa jawaban yang mau dia sampaikan, maksud yang dia tujukan atas aku bukanlah seperti yang aku harapkan. Makanya dia katakan, engkau tahu segala sesuatu. Sebenarnya kalau tahu segala sesuatu cukup sampai situ aja kan. Kalau memang dia mengasihi Tuhan kan Tuhan udah tahu kan. Nggak usah dia jawab lagi. Hanya bilang aja, engkau tahu segala sesuatu. Tapi engkau tahu segala sesuatu, bukti penyerahan dia. Apapun pikiranku, tidak menggeser hati. Dan sekarang aku hanya mau menjawab. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi. Saudara yang kekasih. Dalam melayani Tuhan, ada namanya proses pemuritan. Pelayanan ini menerapkan sistem itu. Tapi pemuritan macam apa? Di sini saudaraku, ini satu contoh bagaimana pemuritan Tuhan Yesus. Ya, ini lepas ya. Karena gini, kalau di sini gembalakanlah domba-domba, karena ini panggilan Petrus. Karena enggak semua, jadi jangan semua. Berarti harus, jangan diambil gembalakanlah domba-dombaku. Karena enggak semua di situ kan. Tapi untuk Petrus khusus, panggilannya adalah gembalakan. Nah kalau dia bicara sama song leader atau PW, dia akan bilangnya ya kayak gitu. Apa engkau mengasihi aku? Nah jawabannya bukan gembalakanlah domba, tapi puji dan sembahlah. Kan beda. Ya, kalau panggilannya itu, tapi pertanyaannya sama. Jadi jawaban itu yang dari
Tuhan itu bisa diganti dengan panggilanmu. Tetapi yang atasnya nggak bisa diganti. Karena yang atasnya adalah dasar mengikut dia. Dasar. Sampai 3 kali itu mengubahkan yang lain kagak. Terkikis. Nah saudara yang kekasih. Kadang-kadang banyak orang bingung mau ikut Tuhan. Hari pertama enak disembuhkan, ya kan? Hari pertama enak diberkati. Hari pertama enak doanya langsung dijawab. Cepat, instan. Langsung saudara berdoa berapa lama? 3 tahun. Saya baru 1 malam langsung dijawab. Bangganya. Apakah itu jadi menentukan yang ini karena Tuhan sayang sama dia lebih kurang sayang sama dia sama begini? No, 1 kali pertanyaannya sama. Do you love me? Apa engkau benar mengasihi aku? Buka di WA. Pasti pesannya itu. Apa engkau mengasihi aku? Oh saya lihat saya. Ya. Apa engkau mengasihi aku? Jadi kalau pengen cek sebenarnya di mana posisi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bisa saja hubungannya karena pemenuhan kebutuhan. Ya toh? Ya enggak? Bisa enggak? Hubungan kita sama Tuhan karena kita mengharapi kesembuhan. Hubungan kita sama Tuhan karena kita mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Keluarga kita dipelihara. Hubungan kita sama Tuhan bisa saja supaya karir kita naik. Saya mau kasih tahu, semua alasan itu hanya urusan di muka bumi, urusan perut, urusan nama. Atau ketiga, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tapi ketika Tuhan katakan, do you love me? Apa engkau mengasihi aku? More than anything. Lebih dari orang lain atau lebih dari segala sesuatu. Ada beda. Makanya ada satu pernyataan yang saya agak geli dan saya pikir it is right. Ya. Dan saya melihat orang ini harus mengerti. Gini, apakah engkau melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Itu sama juga, satu kebingungan. Itu. Apa engkau melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Dari motivasi, di situ letak perbedaannya. Waktu dipandang mata, awal-awalnya nggak kelihatan. Tapi akan ada differences perbedaan. Kalau orang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, waktu dia lihat ketidakcocokan, apa yang terjadi dari orang ini? Marah, menggerutu, marah. Kan sudah kubilang bukan yang begitu. Karena dia mau melayani pekerjaan Tuhan harus perfect, iya nggak? Ada kata, dia mau beri yang terbaik. Memang banyak kali alasan, pintar kali manusia ini. Aku ingin beri yang kalau ingin beri yang terbaik, karena nggak dapat yang terbaik, marah dia dan katakan memang kau bego, kau begini, marah. Saya mau tanya, yang terbaiknya hilang nggak kira-kira? Hilang kan? Hilang nggak? Bukan cuma langsung, baru mau keluar sudah lemas hatinya. Ya, belum marah, sebenarnya udah lemas tapi tanggung dikeluarin jadinya. Ya. Itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Kalau mendapat, begini, karena melayani pekerjaan Tuhan, dia bisa menganggap manusia yang ciptaan Tuhan terbaik menjadi rendah. Tahu? Atau direndahkan, atau di macam-macam. Padahal Tuhan sayang nggak sama manusia. Udah lupa dia, dia lupa. Lupa. Karena kalau dia melayani Tuhan, ketika dia dapat kekurangan, Tuhan lagi mau mengajar. Demikianlah jerih lelahku menghadapi mereka. Supaya engkau tahu terhadap bangsa yang tegar tengkuk, hatiku seperti apa. Kasihilah mereka juga.
You see the difference? Kau lihat perbedaannya? Antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, mungkin saudara nggak banyak sama masyarakat, sama begini, udah hatinya begini. Waktu saya sering kali. Ya, kalau ini udah saya dapetin, tapi puji Tuhan lah. Ya, ini satu pengujian. Mulai dari Aceh, Nias, kemana, ke Sumatera, kemana aja mau ke Palu, kemana ke. Ada satu respon begini, kita ditolong gitu. Ya kita supaya begini. Kalau mau nolong nggak usah tanggung-tanggung lah katanya. Pernah dengar kayak gitu? Udah mau ditolong, yang ditolong bilang gini, kalau mau nolong gak usah tanggung-tanggung, sekalian aja sama begini. Gimana kau dengar itu? Enak jugul do bayon katanya gitu. Udah keras kepala nih orang ini, sombong kali ini. Dia keluar, sombong, keluar kita dari sini, bereskan begini. Saudara, no. Ketika menolak Injil baru kau bereskan gini. Kalau itu kan bukan nolak Injil, minta lebih ya. Iya kan? Terpancing emosimu. Itu bukti kalau terpancing emosimu. Kau masih melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kau melayani Tuhan, kau akan menyadari. Tuhan, kayak gitulah judulnya aku sama engkau Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh lagi. Aku mau sungguh-sungguh. Dia pulang nangis. Dia datang sama Tuhan. Kayak gini. Kadang-kadang Tuhan lagi mau ajarin kita bertemu orang seperti begitu. Ya kan? Ya enggak? Bertemu orang seperti gitu. Jangan begini. Kalau terjadi segitiga, ya, hubungan harusnya begitu. Aku, objek, dan Tuhan. Tahu maksudnya? Tapi kita suka terpancing, ini putus, kita langsung sama begini. Lupa. Kalau ini terjadi, dia akan bilang, kayak gitulah aku menghadapi kamu. Dia bisa dengar suara itu. Tapi ketika putus, apa mau katakan sekali lagi? Memang kau tak tahu ditolong kau orangnya. Kan gitu kan? Yang gak tahu ditolong nih kau. Oke. Besok lah ya, besok gak datang-datang lagi kan? Itu satu sikap. Saudaraku, dalam perjalanan orang ikuti Tuhan, motivasi itu akan dilihat dalam perjalanannya. Dan bedanya tipis. Sampai waktu akan melihat motivasi yang benar dan kurang benar itu jauh. Berjalannya waktu. Makanya makin lama kau ikut Tuhan, motivasi yang sesungguhnya itu akan makin kelihatan. Syukur dalam perjalanannya engkau ubahkan. Ya, syukur dalam perjalanan. Kalau enggak pernah, kau akan semakin jauh. Makanya jangan heran, ada hamba Tuhan yang mundur. Ya, karena ternyata dia kuat pegang motivasinya dan yang tidak cocok sama Tuhan. Dan dalam perjalanannya, lebih baiklah ini, udah capek-capek aku begini, gini juganya, begini, ini. Kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, ketika hubungan segitiga ini selalu ada, kau akan dengar respon dia. Aku memang gak suka sekarang pakai slide. Tapi ngerti kira-kira apa yang ku maksud hubungan segitiga ini? Sangat ngerti, puji Tuhan. Iya bagus, harus aku tahu. Saya, Tuhan dan objeknya. Selalu terjadi begitu. Dengar apa kata Tuhan. Kalau bahasa kerennya bukan gitu mungkin. Ini Roh Kudus dan orang. Jadi selalu ada saya, Tuhan, dan objek. Disitulah yang akan menuntun kita. Makanya inilah pemuritan. Karena pemuritan adalah orang-orang itu dibuat jadi murid Kristus. Bukan murid aku. Kalau murid aku daftar bayar ya kan. Kalau murid Kristus tidak. Karena yang diharapkan dia menjadi standarnya Kristus. Karena dia murid Kristus, sebagai pembuat murid, kita harus connect sama dia. Mau Tuhan apa? Karena standarnya engkau, bukan saya. Kau maunya apa? Dan begitu pula kita.
Ketika kita dalam perjalanan, saya pun murid Kristus. Memang saya menolong orang katanya mau murid, tapi saya juga murid Kristus begini. Ya oleh karena itu kau tanya sama dia, sang guru. Amin. Kau tahu di dalam kitab Yohanes pasal 15 yang ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia katakan, lakukanlah ini. Ini udah rusak otak itu semua. Iya kan? Yang membasuh itu adalah hamba yang paling rendah mestinya kan gitu. Kok jadi seperti begitu? Dan ini memang Tuhan tahu apa yang dia mau. Kerendahan hati bukan dibicarakan, tapi ditindaki. Ya, ditindakan dalam perbuatan. Kalau kata-kata bisa Mr. Google pandai, ya enggak? Kerendahan hati, banyak opsinya. Dari bahasa Indonesia, dari kamus Alkitab, dari begini, tinggal diklik saja. Pintar Mr. Google, tapi Mr. Google tidak bisa melakukan. Makanya Mr. Google tidak pernah jadi murid Tuhan. Semua data masuk sama dia. Gak bisa jadi murid Tuhan dia. Karena dia jago ngomong, gak bisa melakukannya. Ya, jadi gak usah bersaing sama Google. Ngalah-ngalah aja, memang Google kau pandai, tapi pandai ngomong kau, gak bisa bertindak. Ya kan? Iya, pandai ngomong. Jadi jangan bergegas mau lebih dari Mr. Google, gak usah lah. Gak usah. Maksud aku, jangan di depan smartphone terus matamu. Capek. Tuhan. Ada amin? Hubungan segitiga. Ini sekarang dibatasi waktunya, saya harus hati-hati. Nih, kali ini saya nurut, saudara. Kalau di sana saya nggak nurut. Kali ini saya nurut. Jadi saudara yang kekasih, do you love me, kata Tuhan. Kau bisa jawab. Temukanlah benar bahwa itu dasar engkau ikut dia. Dan itu nampak sekali. Ketika engkau punya uang 100. Standar prosedur. Hai, sebagai orang Kristen apa? Kalau punya uang 100. Dapat uang 100. Standar prosedur apa? Sisihkan. Pintar kali. Sisihkan. 10%. 10. Dan langsung cepat di close di situ. 90 milik aku. Ya kan? Di close langsung. Rapat-rapat. Pokoknya aku sudah melakukan right. Aku bisa melayani, aku bisa. Kan hubungan segitiga ya enggak? Ya toh? Uang, saudara dan kan gitu juga sama uang juga begitu kan? Saya, uang dan Tuhan bilang, anakku, yang itu aku mau kau kasih itu lagi. 10%. Tuhan tahu bersepuluhan urusan gereja, memperhatikan orang. Kok nggak ada yang ngomong di sini? Ini kalau saya bisa dua arah nggak apa-apa. Tuhan udah 10% ini urusan gereja apa? Memperhatikan orang miskin, ya udah. Aku mau kau kasih 10 lagi untuk si Pola. Dengar Tuhan ya, aku udah bener loh, firman-Mu udah kulakukan. Dia lupa, dia hanya firman yang itu lakukan. Padahal firman yang lebih penting lagi, do you love? Do you love? Ini baru suruh ngasih ke si Pola. Yang ketiga, oke lah karena engkau bilang gitu, sudahlah aku kasih si Polen. Jadi tinggal berapa? Tinggal berapa? 80. Lega hatinya. Besok pagi dia bangun lagi berdoa. Tuhan bilang, belum selesai nak. Aku belum selesai bicara soal yang maksudnya uang itu Tuhan. Maksudku apa Tuhan? Gini nak. Aku mau 70 dari itu.
Tadi 80 ya? Dikurang 70 berapa? Tinggal 10 kan? Ini bukan 10.000 Pak. Ini bisa 10 juta, bisa 10 miliar. Saya hanya bilang 10. Bisa nggak? Jadi bukan 10.000. Bisa 10 juta, bisa 10 miliar. Apa Tuhan? Aku minta 70. Nah, kira-kira ada perjuangan berat nggak di sini? Minta doa puasa 1 bulan nggak? Udah habis 1 bulan income-nya, udah lewat lagi, itu banyak akal, banyak kali akalnya. Ya kan, pas sudah bertahan begini-begini kan sudah pas lagi jatuh tempo, itu datang lagi, nah belum selesai yang dulu. Ya tapi udah kurang Tuhan, sudah dipakai, ya kan? Banyak kali akal. Kalau saudara sebagai orang yang mengasihi Tuhan, ikut yang mana? Ikut yang mana? Diminta 70. 70 kawan. Langsung keluar. Tuhan, saya sodorkan. Kebutuhan ini sekarang, kebutuhan ini. Tahu Petrus ngomong apa yang ketiga kali? Engkau tahu apa? You know everything. Kau tahu segala sesuatu. Berarti kau nggak percaya aku tahu segala sesuatu. Kalau aku minta, karena aku tahu segala sesuatu. Nah makanya dipatahkan sendiri. Datanglah ekonomi. Begini kawan. Gak harus dengerin suara Tuhan. Mungkin itu suara halusinasi. Ahli ekonomi. Di mana juga kebutuhanmu adalah 25. Misalkan gitu ya. Kebutuhanmu 25. Itu halusinasi. Tapi dengar kali aku Tuhan ngomong itu 70. Itu halusinasi. Hitungan. Kita dikasih apa? Kita dikasih otak untuk apa? Mikir. Ilmu begini. Nah kan kalau ahli ekonomi kadang-kadang kan Tuhan juga nggak tahu di mana. Pokoknya hitungannya kan gitu. Begini, gini. Bingung nggak? Bingung nggak? Ya mungkin diuji 1-2 hari benar nggak nih suara Tuhan. Tapi tiap hari isinya gitu. Kira-kira benar nggak? Masuk hitungan enggak? Enggak kan? Enggak kan? Udah sampai di sini saja. Yang penting kau tahu, Tuhan tahu segala sesuatu. Enggak selesai kan? Tapi saya enggak mau lanjutin dulu ceritanya. Ini lembut hatinya. Dia lakukan juga. Apapun juga. Ya terserah lah bagi Tuhan mau nangis nggak nangis pokoknya ya nurut apa enggak. Kan bagi Tuhan gini mau nurutnya pakai air mata nggak pakai air mata tetap nurut. Kalau masalah air mata dengan tidak masalah tingkat tingkat penyerahan aja nih ini aja enggak. Jadi juga jangan menjudge orang ada air matanya, it's okay lah, you mau pakai nangis. Ya, saya kalau terharu saya nangis. Ini pendeta cengeng, jangan hakimi dengan begitu. Ya suka-sukanya aja lah. Yang penting melakukan kan gitu. Dilakukannya saudara bagian dia tinggal 10. 70 dikasih apa untuk pembangunan gereja kata Tuhan. Bukan lagi itu saya mau bilangin, tapi kira-kira itu ceritanya. Terus apa yang dikasih, apa yang terjadi? Terima kasih Tuhan. Besoknya, 5 hari kemudian, Tuhan anugerahkan dia 1.000. Inilah upahmu, karena engkau percaya sama aku. Dia gak ngasih tahu. Waktu disuruh kasih 70, nanti ku ganti 1.000. Nah kalau kayak gitu kan lain cerita kan. Itu kalau mau beriman dikasih tahu gak? Kagak dikasih tahu. Jangan gitu. Jadi makanya ketika mau sungguh-sungguh mau penyerahan sama Tuhan, tunggu konfirmasi Tuhan mau kasih berapa dulu. No. Kalau kayak begitu, nggak usah ikut Tuhan juga kira-kira mau lakukan kan? Mau kan? Gini, nanti seminggu lagi ku kasih kau segini. Itu kan nggak usah ikut Tuhan juga sudah dengar kan gitu. Kalau ini Tuhan bilang, pokoknya 70. Ya dia bagus dia, kan uji segala sesuatu. Kan dia udah minta waktu 3 hari menguji dan yakin. Ya kan? Loh iyalah, kan uji segala sesuatu. Udah yakin? Do it. Seperti gitu. Saudara, ujungnya mengasihi Tuhan
selalu ada buktinya. Ya, ada buktinya. Ketika kita punya 2 jas yang bagus, dan Tuhan katakan, aku mau jas satu lagi. Tuhan mau pakai jas? Bukan, kalau Tuhan ngomong begitu maksudnya dikasih orang kan gitu kan, mau ngasih ke orang kan gitu. Tuhan ini udah the best, this is the best, the best, the best, the best, wow my best. Ya justru akan banget ku beri apa, ku beri 2 jas yang terbaik. Ketika Tuhan tanya satu, oh Tuhan, this is my best. Oh, lagunya apa? Ku beri yang terbaik. Jadi ngomonganmu, lagumu tidak sesuai dengan keputusan dan perbuatanmu. Percayalah. Kata-kata ini kalau punya spidol itu, engkau tahu segala sesuatu. Itu akan mengatasimu, membuat keputusan mendasarkan karena aku mengasihimu Tuhan, aku mau. Tapi kalau engkau tidak yakin Tuhan tahu segala sesuatu, akan sulit. You know everything. Saudara yang kekasih, dalam perjalanannya kita akan perhadapkan. Entah sekarang, besok, tahun depan akan masuk dalam titik ini. Hari ini kita bisa menghindar, tapi besok, lusa, tahun depan kita nggak tahu. Ada satu titik sebelum masuk dalam tingkat menyerupai Yesus, kau harus akan hadapi ini. Percayalah. Sampai gue katakan, aku nggak punya keinginan apa-apa lagi kecuali Engkau saja Tuhan. Ada lagu-lagu kayak gitu kan ya, hanya Engkau saja Tuhan. Begini, saudara jangan ngejekin si Daud. Kalau dia katakan sebab lebih baik satu hari waktu di pelataran Tuhan dia ketemu siapa? Satu hari bersama Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dia bisa ngomong begitu nggak usah diejek karena dia benar sudah teruji mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ada amin. Tapi semua didasari dalam kerelaan. Kalau kayak begini, kira-kira apakah ada rencana Tuhan yang gagal? Kalau orang pada mengasihi Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Stagnasi terjadi karena belum teruji mengasihi Tuhan. Ini enggak muat panggungnya. Saudara yang kekasih, kata ini sederhana. Jangan jadikan ini ejekan pada Petrus. Alah si Jugul sampai hancur hatinya. Tidak, kita semua mendapat pertanyaan ini. Apa engkau mengasihi aku? Kau mengasihi aku? Ada yang marah sama Tuhan? Karena keluarganya, karena anaknya, karena orang tuanya. Ada yang marah sama Tuhan. Setiap kau marah sama Tuhan akan gini, itu tandanya engkau gak yakin Tuhan tahu segala sesuatu. Amin. Karena kalau kau tahu, Tuhan tahu segala sesuatu. Kau hanya berkata lemas boleh, kayak Petrus. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Nah aku katakan, aku mengasihi. Kita rubahlah. Ya atur aja bagaimana. Saya nggak ngerti ini. Pokoknya jalan baik. Udah ngerti kan? Yang saya mau tanamkan sama saudara.
Apakah tarafmu baru melayani pekerjaan Tuhan atau engkau melayani Tuhan? Melayani pekerjaan Tuhan kau boleh terfokus pada pekerjaan saja dengan segala quality dan sebagainya. Tapi melayani Tuhan kau selalu bertanya, mengapa dan bagaimana? Aku mau Tuhan. So, akan sulit keluar dari perkataan mulutmu to judge others, untuk menghakimi yang lain. Karena dia tahu si hakim ada di atas bersama dia berkomunikasi. Ada perkataan, aku udah capek, aku udah semua untuk melayani Tuhan. Kenapa masih disuruh lagi? Kenapa mesti begini lagi? Kan aku udah kurang apa lagi? Saudaraku, kau layani pekerjaan Tuhan saja atau kau layani Tuhan? Kalau dalam suci dihafalnya begini, sebab kami adalah hamba yang tidak berguna. Dia yang harus makin ditinggikan. Aku semakin, kalau kata-katanya pandai. Ya, dia semakin tinggi dan besar, aku semakin kecil dan rendah. Aku hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Mana siapa bilang, berani kau ngomong kau hamba yang tidak berguna? Gengsimu itu menahan perkataan itu. Kecuali kau menang atas gengsimu, kau bisa bilang, aku hanya hamba tidak berguna. Aku siap melayani. Karena untuk itulah aku dipanggil sebagai hambanya. Ada amin? Amin. Melayanimu Tuhan adalah suatu kehormatan dalam hidupku. Setiap waktu memberi diri bagimu adalah suatu kebanggaan. Hidup mengabdi hanya padamu. Setia dan taat pada panggilanmu, percaya semua janjimu. Sekali melangkahku tetap berjalan sampai garis yang terakhir. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan padamu, memuliakanmu lewat korban syukurku. Senangkan hatimu, Yesus Tuhanku. Itulah ibadahku yang sejati. Melayanimu Tuhan adalah satu kehormatan ya Tuhan. Melayanimu Tuhan adalah suatu kehormatan dalam hidupku. Engkau tidak panggil kami untuk fokus pada pekerjaanmu, tapi Engkau panggil kami untuk fokus mengasihimu Tuhan. Karena di tengah jalan Engkau sebagai desainer, Engkau bisa belokkan gambarnya, Engkau bisa atur lagi ulang.
Tuhan, menjalani melayani-Mu Tuhan, memerlukan hubungan setiap saat bagi kami untuk mengikuti komando-Mu Tuhan. Untuk kami siap ambil langkah di setiap titik. Ketika Engkau mau membawa kami pada keserupaan dengan Kristus. Karena kami sadar banyak kekurangan kami. Kami sadar itu perlu dipersembahkan. Bahkan sampai keluar aroma yang harum. Sebagai persembahan hidup yang kudus, yang Berkenan padamu, memuliakanmu lewat korban syukurku. Senangkan hatimu, Yesus Tuhanku. Itulah ibadatku yang sejati. biar Roh-Mu berbicara lebih jauh lagi. Karena Tuhan, untuk menempati kepercayaan yang tinggi bagi Petrus, dia harus benar-benar mengasihi Tuhan. Begitu juga sama kami untuk benar-benar menjadi murid-Mu. Hanya satu dasarnya, kami mengasihi lebih dari yang lain. Dan kami tahu dalam perjalanan yang Kau akan uji kasih kami itu. Kau akan tes kasih itu. Tiada yang bisa menghindar. Tapi ajar kami ya Roh Kudus. Ketika ujian itu datang, kami bisa menjawab ya bagimu. Aku mau nurut Tuhan. Aku mau nurut, aku akan mengerjakan. Aku mengasihimu lebih dari yang lain. Aku akan. Tapi disitulah pribadi dan karakter kami sedang dibentuk. Karena Engkau benar-benar menyukai tempatmu di surga. Tapi Kau mau mengosongkan dirimu, mengambil rupa seorang hamba, datang ke muka bumi ini, mati bagiku dan bagi yang lain. Bagi yang lain. Kalau kami suka terjebak melayani pekerjaan-Mu pada hari ini, kami akan kembali, kami melayani-Mu. Kami melayani. Kami melayani-Mu. Kami akan bisa melihat kekurangan orang lain adalah bagian kami untuk menolong. Bagian kami untuk memproses. Karena kami pun ditolong dan diproses oleh Tuhan. Kalau kami sadar, Tuhan untuk itulah Engkau datang memanggil kami. Menginginkan kami menjadi murid-Mu, bukan hanya sekedar pengikut-Mu. Karena Engkau punya tujuan, yaitu menyatakan bagi dunia bahwa Engkau hidup. Engkau pernah datang, Engkau sudah datang. Dan Engkau punya murid-murid yang mencerminkan Engkau sendiri. Dunia akan melihat ada Yesus di dalam kami. Melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan adalah satu Kehormatan dalam hidupku. Setiap waktu memberi diri bagimu adalah
sampai pada yang terakhir. Saudara, saya ingin sampaikan, kalau ingin kau jadi murid Tuhan, kau mengalami proses jadi murid Tuhan, melayanilah saudara. Karena di situ akan banyak hal-hal yang dikerat dari hati. Ini yang dimaksud sebenarnya. Kalau bagi saya ini yang dimaksud firman Tuhan tentang Petrus, ayat 19, ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa kemana, ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sampai di sini, saya enggak mengambil kesimpulan di ayat 19 tapi ayat 18. Inilah dampak dari melayani. Disitulah sebagai murid Tuhan, di mana bukan waktumu sendiri, sesuai kehendakmu. Kadang-kadang demi yang lain aku mengorbankan waktu. Dan itu sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Ketika engkau muda, waktu baru-baru awal melayani, nih, kau boleh sesuka-sukanya. Tapi dalam perjalanannya ketika engkau sedang dibentuk untuk serupa dengan Kristus, kau menyerahkan tangan. Bawalah aku. Pimpinlah aku. Tuhan tariklah aku kemana kau mau. Bahkan waktumu sendiri enggak lagi kau tentukan. Tergantung Tuhan. Kau mau aku begitu? Saudara, dalam perjalanan Tuhan, sampai hari ini, saya enggak mengenal kata cuti. Mungkin keberadaanku bisa dalam masa cuti, tapi hatiku tidak pernah. Aku selalu siap katakan, kau mau apa? Aku siap. Dan aku tahu, mana buktinya aku mengasihi dia. Kalau enggak sampai itu pun ku serahin sama dia. So, Yesus sudah lakukan segala sesuatu. Ingat, dia tahu segala sesuatu. Dia enggak kejam, tapi dia mau bawa ke tempat yang terbaik. Tuhan katakan, karena di mana aku ada, di situ pun engkau akan ada. Kita akan masuk perjamuan dengan hati yang menyerah dan berkata, untuk engkau